Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya melihat respon dari juru bicara kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, ya, merespon videonya Amin Rais yang hampir 14 itu, kritik-kritik Amin Rais yang sangat tajam itu, dan kemudian direspon oleh Ali Mochtar Ngabalin, dan saya sudah menduga sebelumnya dia nggak bisa merespon itu. Kapasitas intelektualnya nggak cukup untuk menghadapi seorang raksasa seperti Amin Rais yang punya reputasi yang sangat kuat, ya, dengan sangat panjang dalam politik Indonesia modern. Sementara kapasitas Ali Mochtar Ngabalin itu hanya seorang juru bicara saja, bukan seorang pemikir, ya. Dan keluasan dan keluasan tema-tema yang disodorkan Amin Rais dalam Instagramnya itu, dan kemudian dikritik, ya, secara tajam, itu tidak bisa diimbangi oleh tingkat intelektualisme dari Ali Ngabalin. Soal video pertama, Ali Ngabalin itu hanya memberikan 2 poin, ya. Soal pedasnya, tajamnya Amin Rais itu bicara, dia hanya bicara begini, memang ada urusan yang belum selesai antara Amin Rais dengan Jokowi. Jadi itu kelihatan, ya, dia membawa persoalan bangsa yang begitu substansial yang diartikulasikan, diungkapkan, dipaparkan, dibeberkan oleh Amin Rais dalam Instagram yang secara serial itu, hanya ditarik oleh Ngabalin seolah-olah itu persoalan yang bersifat personal antara Pak Jokowi sebagai orang Solo dan Amin Rais sebagai orang Jogja, sama-sama orang Jawa, nggak bisa ngomong berdua selesai masalahnya. Kan nggak sesederhana itu kan sebenarnya. Nggak bisa selesai dengan pendekatan yang sifat pribadi. Ini persoalan yang menyangkut jutaan orang banyak, yaitu soal kesejahteraan, soal keadilan, soal persekusi ulama, soal perlakuan politik yang tidak adil terhadap sama anak bangsa. Yang di dalam video pertama itu ada istilah belah bambu. Jadi sebagian anak bangsa ditarik ke atas, ya, sebagian anak bangsa itu diinjak, ya. Itu kan bahasanya Amin Rais. Amin Rais kan bahasanya selalu begitu, mudah dikutip dan sangat sedap untuk diikuti, dan gampang dikutip oleh wartawan. Itu satu kemampuan Amin Rais yang jarang dimiliki oleh pengamat politik yang lain dalam soal pemilihan diksi. Dan soal diksi itu juga lagi-lagi dipersoalkan Amin Ngabalin. Kenapa pakai istilah belah bambu? Jadi tanpa lihatin respon dari istana, dari juru bicara itu sangat tidak memadai, ya, mengangkat atau menarik persoalan yang diungkapkan oleh Amin Rais menyangkut banyak tema itu. Soal ekspansi Cina yang diberikan jalan tol oleh pemerintah sekarang, itu seolah-olah hanya persoalan pribadi Amin Rais dengan Pak Jokowi. Dan kemudian Ngabalin juga menyayangkan pemilihan diksi belah bambu. Apa masalahnya? Apakah omongan-omongan Amin Rais harus mengikuti seleranya Ngabalin? Itu kan soal pilihan-pilihan yang sah dari seorang Amin Rais. Artinya maksud saya adalah
respon dari istana itu sangat tidak memadai dan sudah dipastikan tidak akan memadai meskipun seorang Fajrul Rahman yang turun. Kenapa? Serpihan-serpihan pikiran Amin Rais untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sedang carut marut sekarang ini, itu tidak untuk direspon sebenarnya oleh istana, untuk dijadikan masukan dan untuk bermuhasabah, melakukan refleksi. Jangan-jangan apa yang diucapkan oleh Amin Rais itu benar itu. Karena apa? Amin Rais kan nggak asbun, nggak asal ngomong. Dia itu seorang yang pelaku sejarah, yang menumbangkan sebuah rezim paling tidak bersama kawan-kawannya dan dengan usaha-usaha yang dilakukan tahun 98 itu. Bukan satu kebetulan rezim itu tumbang kalau tidak ada Amin Rais. Makanya orang kemudian menjuluki sebagai Bapak Reformasi. Kemudian jangan lupa rezim Gus Dur juga tumbang saat itu kan, ketika Amin Rais menjadi ketua MPR-nya. Jadi tingkat tingkat kedalaman seorang Amin Rais terlibat di dalam persoalan-persoalan bangsanya, persoalan-persoalan keumatan, khususnya umat Islam, itu bukan muncul baru muncul minggu kemarin dengan Instagram itu. Dia sudah lama muncul dalam spektrum peta politik Indonesia modern, dan dia berada di epicentrum perubahan itu tahun 90-an ya. Sebelumnya sudah melakukan kritik-kritik yang nyata terhadap rezim yang juga otoriter ya di masa akhir kekuasaan Pak Harto, dengan istilah KKN itu, kolusi, korupsi, nepotisme, yang itu sekarang KKN yang dulu coba dibersihkan di zaman reformasi sekarang malah terulang lagi dan tampaknya makin pekat gitu, makin buram, makin menjadi termasuk korupsi di mana-mana, dan ambruklah bangsa ini kalau tidak diselamatkan oleh suara-suara kebenaran, salah satunya dari kaum intelektual yang merdeka, yaitu Amin Rais. Jadi Ngabalin saya kira dia hanya seperti angin ya, semilir saja di tepi pematang sawah ya, padahal Amin Rais sedang meniup dan sedang melahirkan sebuah badai untuk melakukan perubahan-perubahan secara signifikan. Dan seharusnya perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh Amin Rais dalam diktum-diktum, dalam poin-poin yang penting, sebagaimana kita bisa saksikan berulang-ulang. Kita download dulu dengan downloader Gram itu misalnya, dan kita lihat pikiran-pikirannya Amin Rais itu betul-betul tidak sepadan ketika hanya dikomentari oleh seorang Ali Ngabalin yang tingkat kedalaman keterlibatannya pada bangsa itu juga menjadi persoalan. Tidak konsisten, tidak memegang nilai, kecuali hanya mengejar satu posisi-posisi politik dari masa ke masa yang ditunjukkan oleh reputasi politik dari Ali Ngabalin. Tidak bisa dibandingkan atau tidak selayaknya dia mengomentari pikiran-pikiran dari Amin Rais ya. Jadi sebaiknya memang tidak dikomentari, tapi pihak yang dijadikan sasaran oleh ungkapan-ungkapan yang pedas dan juga serpihan pikiran Amin Rais yang tajam itu hendaknya menjadikan bahan masukan ya, untuk memperbaiki langkah-langkah ke depan bagi sang penguasa, supaya kapal Indonesia kita tidak semakin melenceng jalannya, dan semoga kita tidak tenggelam bersama-sama. Saya Yudi Pramuko, tukang donat daripada YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.